Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di crude oil. Saya akan menandai body base ingaf di time frame H1. Di sini terlihat ada gap di antara base dan candle yang ingaf. Jadi base ini bisa digunakan sebagai base ingaf. Untuk entry seperti biasa, turunkan satu time frame di bawah time frame base. Saya akan menggunakan time frame M15. Tunggu harga datang ke base tersebut lalu membuat setup CB1 atau dominant break. Saya sudah entry buy di situ karena harga sudah sentuh base dan membuat setup buy dominant break. Cirinya saat harga turun ada candle bear di break minimal 3 candle. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle dominan. Seperti biasa wajib pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Di sini setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup tersebut. Saat setup sudah terbentuk, maka pandangan kita terhadap market hanya sampai ke level Fibo 261 dan kita tahu arah market akan pergi kemana. Jadi ini akan mempermudah trader untuk menganalisa market. A few moments later. Market merespon setup buy dominant break, harga naik sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa saya akan meminimalisir kerugian dengan menggeser stop loss ke level Fibo 50. Jika harga balik arah, kita hanya rugi setengah dari risiko awal, tapi jika harga naik sampai ke level Fibo 261 kita dapat profit maksimal. Di sini market membuat setup pembalikan, jadi saya putuskan untuk cut profit. Setiap setup pembalikan yang terbentuk di level Fibo 161 kita wajib bereaksi karena potensinya jika setup itu valid harga akan turun kembali, yang artinya stop loss yang terpasang di level Fibo 50 akan tersentuh. Jadi amannya close posisi apapun hasilnya, karena sebagai trader kita hanya bisa antisipasi setiap pergerakan market dengan meminimalisir kerugian. Jika setup pembalikan ini valid, maka harga akan berpotensi ke level Fibo 161 dan level Fibo 261. Kenapa di sini saya tidak melakukan entry kembali walaupun terbentuk setup untuk sell? Itu dikarenakan karena setup ini terbentuk tidak di base, sedangkan teknik yang saya gunakan adalah menggabungkan teknik base dengan setup CB1 atau dominan. Keputusan yang tepat untuk close posisi karena market merespon setup sell CB1 break tersebut, harga turun sampai ke level Fibo 261. Seperti biasa saya akan menjawab beberapa komentar yang sudah masuk, terutama yang mengulas masalah teknik dan market. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah komentar, terutama untuk Malang selalu hadir dan banyak dari Malang yang hadir di kolom komentar. Thank you untuk kota Malang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama dari Dian Kurosawa. Thanks banget atas ilmunya selama ini ya Bang. Alhamdulillah step by step saya mulai memahami arah pergerakan harga dari video-video Bang Boim. Oh ya, by the way, baru saja dapat setup dominant break sell. Cantik banget di Audi New Zealand time frame H1. Sentuh level 261. Well done brother, sukses dan sehat selalu ya Bang. Salam hangat dari Yogyakarta.
Thank you Bang untuk doanya, semoga Abang juga selalu sukses dan sehat selalu. Salam hangat dari Cirebon untuk Yogyakarta Bang. Kita akan ulas per Audi New Zealand. Jika yang dimaksud Abang adalah kemarin artinya ada setup cell, mungkin best di time frame H4 yang ini adalah best di time frame H4, ini yang terdekat dengan harga, itu base nya. Lalu kita ganti ke time frame H1. Di sini harga sudah sentuh base dan benar sekali membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang break, tepat 3 candle yang break. Oke, kita gunakan Fibonacci untuk mengetahui harga sudah pergi sampai ke level mana. Benar sekali saat ini harga tepat di level Fibo 261. Kalau Abang entry di sini sudah take profit di level Fibo 261. Thank you Abang sudah sharing entry-nya. Betul sekali, setupnya sangat cantik Bang. Oke, kita lanjutkan lagi dari Madinov Trust. Euro USD drama Mas dinaikin dulu tinggi, habis itu terjun payung tanggal 28 Desember jam 9 ke atas dinaikin, jam 22 ke atas terjun payung. Jika kita analisa Euro USD di time frame H1, kita akan lihat di H4 dulu. Di H4 di sini tidak ada best buy. Mungkin ini yang menurut Abang best buy. Lalu kita lihat di time frame H1. Di sini tidak ada setup, kalaupun harga sentuh karena CB1-nya sangat jauh di sini. Lalu harga naik dan harga turun. Di sini tidak ada setup buy Bang. Tapi jika Abang menggunakan setup yang ini, walaupun ini bukan setup karena seharusnya yang menjadikan setup itu candle low terakhir, berarti yang ini yang sebagai acuannya. Tapi di sini nggak ada. Tapi kalau menurut misalnya Abang menggunakan ini sebagai entry, point entry, yang kebetulan terbentuk IL7 di sini, lalu harga turun di point entry full margin. Seharusnya Abang sudah take profit di level Fibo 261. Tapi jika menggunakan acuan low terakhir ini, artinya tidak ada setup buy di sini Bang. Thank you Abang udah sharing entry-nya. Berikutnya dari SR Musik. Bang, coba cek bener nggak ada setup CB1 di crude oil tanggal 28 time frame 1 jam market jam 8. Oke, kita ulas untuk crude oil. Jika entry menggunakan H1 artinya base-nya di H4. Di H4 di sini ada base ini 1. Dan base ini 2, ada 2 base. Tapi base ini sudah tidak berlaku karena sudah di break. Artinya kita menggunakan base atas karena jam 8 jam market. Di sini tidak ada setup Bang, tidak ada setup sama sekali. Tapi jika menurut Abang ini adalah setup, by dominant break, ini bukan setup by dominant break. Karena apa? Jika ini candle dominan, jika menurut Abang ini adalah candle dominan sudah di break oleh satu candle, yaitu candle bull yang sebelahnya. Karena minimal setup dominan itu adalah 3 candle. Ini satu candle sudah break, kita akan perbesar apakah benar sudah break. Nah, terus sekali satu candle ini sudah di break oleh candle bull, satu candle bear ini, artinya ini bukan setup dominan break. Oke, thank you Bang sudah sharing analisanya. Teknik ini memerlukan kejelian untuk menentukan CB1 dan dominan. Karena itu penting sekali pahami dulu setup CB1 dan dominan, karena ada 2 setup yang gagal. Yang pertama memang marketnya tidak merespon setup tersebut, sedangkan yang kedua tradernya belum mengerti setup ini.
Thank you Bang sudah sharing analisanya. Kita lanjutkan lagi dari Ahmad Asrori. Saya entry gagal Bang di Euro CAD dan CAD CHF. Setup base di time frame 4, konfirmasi di H1. Mohon dibantu dicek Bang. Terima kasih, salam dari Kudus. Thank you Kudus, salam dari Cirebon. Jika kita ulas Euro CAD, jika yang abang maksud adalah base buy yang ini, saat ini harga sudah sentuh base dan membuat setup CB1 break. Ini CB1 nya dan ini candle break. Jika kita tarik Fibonacci nya, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161, artinya valid Bang untuk Euro CAD. Saya nggak paham ini abang entry di mana, karena abang tidak menyebutkan secara spesifik untuk entry buy atau sell nya. Atau jika kita lihat di H4 lagi di sini tidak ada base kecuali base yang ini, base buy Bang. Dan ini valid, harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Tidak ada masalah untuk Euro CAD Bang. Jika kita lihat untuk pair berikutnya CAD CHF, jika kita gunakan base H4 mungkin base buy, kita akan makin base buy ini. Bentar sekali di sini sudah terbentuk setup buy CB1 break. Jika kita tarik garis, harga belum sampai ke level Fibo 161, harga sudah turun. Untuk pair CAD CHF betul sekali, market tidak merespon base tersebut, artinya ini setup fail atau gagal. Tapi untuk pair Euro CAD ini setupnya valid Bang, karena harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Thank you Bang sudah sharing untuk entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi dari Ayahnya Mancing. Sekarang di SAU USD market sampai base H4 tapi bukan engulfing. Apa bisa dipakai Bang? H1 ada setup dominant break. Makasih sebelumnya Bang, salam profit konsisten. Jika kita ulas setup di SAU USD kemarin, di H4 mungkin yang abang maksud adalah ini. Bisa saja ini digunakan karena ini merupakan SND, tapi untuk teknik base ini bukan base, bisa dilakukan entry di sini. Sedangkan jika kita lihat di time frame 1, mungkin yang dimaksud dominant break yang ini. Karena itu saran saya lebih baik entry setup yang terbentuk di base. Ya, setup tidak valid karena belum sentuh ke level Fibo 161, harga sudah turun kembali, menyentuh stop loss. Thank you Abang Ayah Mancing sudah sharing entry-nya. Kita lanjutkan lagi dari Asci Ahmad. Salam Bang, apabila CB1 atau dominan terbentuk, kita terus entry atau tunggu market pullback baru entry. Untuk entry dikembalikan lagi ke tipe tradernya. Jika abang tipe break entry, maka saat harga terbentuk abang bisa langsung entry. Tapi jika abang tipe break retest entry, maka abang bisa tunggu harga untuk retest terlebih dahulu. Itu dikembalikan lagi ke trader masing-masing. Sedangkan saya sendiri merupakan tipe break entry, jadi ketika setup terbentuk saya akan langsung entry Bang. Thank you Abang Asci Ahmad sudah komentar. Berikutnya dari Ahmad Ali Saib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Bang untuk edukasinya. Tanya Bang, untuk pair Saudi H4 apakah benar sudah ada setup? Kita akan ulas untuk pair USD di H4. Apakah yang dimaksud abang? Sayangnya abang nggak menyebutkan setup sell apa setup buy, karena di sini ada setup bolak-balik. Di sini ada setup buy dominant break dan harga sudah naik sampai ke level Fibo 161. Dan ada setup sell dominant break lagi. Dan harga masih tertahan di level Fibo 100. Jika yang abang maksud adalah setup sell dominant break, artinya yang ini. Saat ini harga sedang tertahan di level Fibo 100. Ini dominant break dan ini candle yang break.
Thank you abang sudah sharing entry-nya. Berikutnya dari Demon27. Jujur awal lihat Bang Boim saya termasuk yang meremehkan bang, tapi saya salah bang. Cara nih Bang Boim mantap banget. Saya trade di US 30 aja bang. Dalam sebulan ambil 20 posisi, bisa take profit, bisa TP1 17 kali, kena stop loss 3 kali, dan nggak pernah MC lagi. Selamat tahun baru Bang Boim dan seluruh Boim mania. Thank you Abang Demon sudah sharing tradingnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari RF1511. Bang Boim, apakah bisa pakai teknik CB1 dengan cara pending order? Gimana caranya karena saya tidak bisa pantau chart terus menerus. Jika abang tidak bisa pantau chart terus menerus, abang bisa gunakan base di time frame daily, lalu entry di time frame H4. Jadi abang hanya pantau market 4 jam sekali, karena pergantian candle di time frame H4 4 jam sekali. Jadi menurut saya itu akan sangat memudahkan untuk analisa bang. Thank you abang RF1511 sudah hadir di kolom komentar. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.